lagi di podcast ini kita bareng sama aku Nancy. Kali ini aku bakalan ngajakin kalian buat bincang santai bareng Duta Budaya Madura nih. Nah, di samping aku udah ada Kak Yesi. Halo Kak. Gimana nih Kak kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bersinar gitu Kak. Cerah ceria gitu, cantik banget tuh, sumpah. Oke, katanya asli mana nih Kak? Asli Bangkalan. Asli Bangkalan, berarti warga lokal sini ya. Oke, pantas belum jadi Duta Budaya Madura, soalnya emang warga lokal gitu ya. Oke, mungkin kakaknya bisa perkenalan lebih lengkap nih Kak, biar sobat-sobat nih lebih tahu, lebih kenal gitu sama Kak Yesi. Oke. Halo sobat, perkenalkan saya Yesi Maulidia sebagai First Runner Up Duta Budaya Madura. Dan saya juga merupakan mahasiswi aktif program studi ilmu komunikasi angkatan 2023. Oke, ngomong-ngomong soal kedutaan nih Kak, kakak ajang Duta Budaya Madura ini apakah menjadi ajang pertama kakak dalam dunia kedutaan atau sebelumnya udah pernah terjun gitu, udah pernah mungkin mengikuti seleksi atau seperti apa Kak? Ya, sebelumnya sudah pernah mengikuti seleksi di ajang kedutaan yang lain. Namun di saat ajang itu gagal, dalam hidup itu ada dua hal. Dalam kegagalan ada dua hal, tetap mencintai atau meninggalkan. Dan saya memilih untuk tetap mencintai. Dan sehingga ada ajang pemilihan Duta Budaya Madura ini saya mengikuti. Dan ini menjadi angkatan pertama di Duta Budaya Madura. Oke, berarti gagal tuh bukan berarti kakak meninggalkan gitu ya Kak, bukan berarti kakak kemudian putus semangat gitu, malah mencoba hal baru dan sekarang mendapatkan gelar yang sangat keren sekali dong. Oke, kemudian first impression kakak nih Kak, setelah kakak kan dulu pernah mengikuti seleksi namun gagal, kemudian kan mengikuti lagi. Nah itu apakah rasanya tuh semakin gugup atau semakin nggak percaya diri atau seperti apa Kak kira-kira? Ya, awalnya kan gagal dan saya memilih untuk tetap mencintai sehingga saya diberi amanah di First Runner Up atau juara 2. Itu merupakan amanah yang sangat besar dan tanggung jawab yang harus diselesaikan hingga satu periode, bahkan seterusnya harus saya bawa di kehidupan. Oke, kemudian pastinya Kak, selama masa seleksi dari pemilihan hingga hingga grand final nih pasti ada dong tantangan yang kakak dapet gitu. Ada nggak Kak? Banyak. Tolong dong Kak diceritain sedikit gitu biar sobat-sobat tuh tahu gambaran menjadi seorang duta tuh seleksinya seperti ini gitu. Boleh dong Kak bercerita sedikit. Untuk di seleksi dutanya sendiri itu kita harus menanamkan dan mengusahakan 4 modal duta, yakni brain, beauty, behavior, dan brave. Dimana yang awalnya tidak percaya diri diwajibkan dan diharuskan untuk tetap percaya diri, yang awalnya masih acak-acakan harus memperbaiki grooming, kemudian attitude-nya juga lebih dijaga dimanapun itu, karena walaupun kita tidak memakai selempang, kalau orang itu tahu kita itu duta, oh kok duta seperti itu, seperti itu Kak. Kemudian untuk tantangan mengikuti seleksinya sendiri, karena di Duta Budaya Madura ini home-nya di Sumenep Kak. Jadi rumahnya Dut Madura ini di Sumenep, yang dimana saya asli Bangkalan ini harus PP Sumenep, harus ngeluarin waktu, tenaga, sama uang juga untuk transport dan izin orang tua itu juga susah Kak. Yang awalnya saya mau ya sudah dibiarin saja gagal, tapi masih mau untuk mengusahakan itu. Oke, mungkin orang tua tuh juga khawatir ya Kak ya dengan jarak sejauh itu dan juga PP. Jadi menjadi seorang duta tuh nggak hanya berpenampilan menarik aja ya Kak ya. Tadi apakah 4B ya kali ya Kak? Oke, 4B itu berarti harus selalu diamalkan. Soalnya duta itu juga menjadi ikon gitu ya. Oke. Jadi dari tantangan-tantangan tersebut kira-kira kakak bisa nggak menyelesaikannya? Sedang diusahakan karena nggak bisa ya, jadi manusia itu memang banyak dituntut akan banyak hal, namun kita itu hanya bisa mengusahakan. Hasil akhir bagaimananya nanti ya belakangan. Iya. Dan kita itu gak bakal jauh dari head comment manusia. Ya. Berarti yang penting nyoba dulu aja gitu ya Kak ya. Oke. Kakak pernah nggak dapet head comment dari orang-orang yang ngebuat kakak tuh down gitu? Pernah sih Kak. Kalau misal dari 4B tadi, saya itu paling lemah di beauty, di penampilan, karena memang saya orangnya itu ekspresif. Cuma kalau ketemu orang-orang baru ya kadang jadi putri malu. Tapi kalau sudah akrab ya ekspresifnya keluar, dan itu yang sampai sekarang ingin diusahakan untuk tetap dikontrol. Oke.
apa namanya, tapi kakak tetap terus improve diri gitu ya kak ya, maksudnya nggak tetap berlarut-larut down gitu dari head comment orang-orang. Oke. Kemudian menurut kakak nih, menjadi seorang duta tuh apakah harus selalu on point gitu kan di mana-mana? Yang aku lihat nih kan semua duta dimanapun itu pasti kan selalu on point gitu. Nah, menurut kakak seperti apa? Ya, kita memang diusahakan untuk on point dimanapun itu, entah itu di kampus, di masyarakat, atau di keluarga sendiri yang udah kenal kita jauh lebih dari sebelum kita menjadi seorang duta. Ya, benar kata Kak Nancy tadi, tuh setiap harinya harus tetap diusahakan untuk on point. Oke. Oke, anu nih kak, aku mau kakak ngasih saran dong buat sobat-sobat yang mau terjun di dunia kedutaan tapi masih merasa insecure, masih belum percaya diri gitu, boleh dong kak dikasih sarannya? Oke, buat sobat yang mau ikutan di ajang kedutaan, cobalah semua hal yang ingin kamu tuju dan tetap memegang satu prinsip tujuan tadi itu untuk apa. Jangan hanya untuk menang, karena saya pribadi mengikuti ajang duta ini, sebelum ikut duta itu harus punya advokasi sendiri, tujuan untuk diimplementasikan entah itu ke diri sendiri, masyarakat, atau di lingkungan kampus. Nah, untuk teman-teman jangan takut mencoba semua hal, karena kalau kita tidak mencoba itu Kak, kita sudah dipastikan gagal. Oke, iya, Dan betul. hidup itu tentang mengambil resiko. Jangan sampai rasa takut menghalangi dan menghantui sehingga kita tidak berproses. Oke, kesempatan gak datang 2 kali gitu ya kak ya. Tapi kesempatan itu datang kepada siapapun yang tetap mau untuk mencoba. Oke, benar sekali. Oke, buat sobat-sobat udah dikasih tips nih buat kakaknya, udah dikasih saran juga. Jadi buat kalian yang masih belum percaya diri atau masih insecure nih buat join di dunia kedutaan, boleh dong didengerin saran dari kakaknya ini. Oke, terima kasih ya Kak El sudah mau sharing-sharing bareng kita tentang seputar kedutaan. Semoga sobat-sobat semuanya termotivasi dari ceritanya Kak Yesi. Oke, itu aja. Buat kalian tetap stay tune di podcast kita selanjutnya. Dadah.